alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada kegiatan rutin warga pengadilan agama, yaitu pegawai dan pasangan masing-masing yang sempat hadir ya pengajian tafsir Jalalain ya, karena sudah ada di Android ya, Al-Quran Android silakan dibuka semua ibu-ibu mahasiswa, insya Allah sudah punya Quran Android semua di HP kita. Nah, di situ ada pilihan tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah wal yanzurul insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Mungkin sampai di situ ya. Dan tafsirnya kita buka Qur'annya tadi. Kita buka, kita tombol gambar bola. Nah, maka akan keluar tafsir. A'udzu nyuwun lindung billahi marang Allah minasyaitonir sangka setan-setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi kalau menyebut asma Allah ar-Rahmani kang maha welas, ar-Rahimi kang maha asih. Kita artikan bahasa Jawa karena bahasa Jawa bahasa paling banyak. Ya, bahasa Indonesia itu tidak ada separuhnya bahasa Jawa. Abasa itu kalaha ya, muram. Abasa itu yang muram, masam, jembrut. Nah, bahasa Jawanya abasa, jembrut sapa nabi, wa tawalla lan mengos sapa nabi. Itu bahasa Jawanya. Kalaha ya, kalaha itu meremut. Apa wajuhu wajah nabi, wa tawalla lan mengos, a'radha ya berpaling. Li ajli anja'ahu, li ajli anja'ahu krana teka bu ing nabi sapa al-a'ma wong kang buta. Jadi wajah nabi ku muram, melengos amarga teka marang Kanjeng Nabi sapa sing teka al-a'ma wong kang buta. Al-a'ma Abdullahi ibnu Umi Maktumin. Nah, sing ngene iki asmane wong kang buta sing teka nang nabi iku ibnu Umi Maktum panggilane, tapi sing ngene Abdullah. Abdullah itu anake Umi Maktum. Katanya masih sepupu dengan Khadijah, istri Nabi. Faqata'a mongko medhot sapa al-a'ma ing nabi amma sangka apa huwa utawi nabi ku masbulun nungkulake bihi kelawan akma
Wa utai nabi ku masghulun sibuk nungkulake sibuk. Ya. Iki kelawan akma. Miman sangka wong yarju ngarepno sapa Kanjeng Nabi islamahu ing islami wong min asrafi Quraisyin sangka pira-pira mulyane wong Quraisy. Jadi Nabi berpaling krana Nabi ngadepi tamu sibuk nerima tamu penggede-penggede Quraisy sing Nabi mau yarju ngarepno supaya wong Quraisy mau penggede-penggede wong Quraisy itu Islam. Jadi Nabi nerima tamu para pembesar, tiba-tiba ada datang orang buta nyelonong. Nah itu Nabi tidak berkenan. Alladzina yang asraful Quraisy itu huwa utani Nabi itu harisun ngarepno sapa Nabi ala islamihim ing atase islami wong Quraisy mau. Jadi Nabi itu sangat ingin orang Quraisy pembesar tadi Islam. Walam yang diran ora weruh sapa al-a'ma wong kang buta. Anahu sak temene Nabi itu masghulun sibuk ngungkulno. Bidalika kelawan mengkono-mengkono iku. Sebab wong buta ya ora aruh. Nabi ku mau ngomong mbek sapa sing didepi sapa. Wong buta ora aruh nyelonong ae namanya orang buta ya. Jadi ada orang buta namanya Ibnu Maktum ya, Abdullah bin Umi Maktum. Itu tiba-tiba datang nyelonong ke majelis Nabi sementara Nabi sedang berbicara, sedang dakwah mengajak tokoh-tokoh Quraisy. Tidak disebut di sini oleh mufasir siapa, mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan kan, yang waktu itu masih kafir, sedang asyik berbincang-bincang tiba-tiba nyelonong. Ya, Nabi tersinggung. Ya, misalnya saya tiba-tiba ngomong sama bupati, tiba-tiba ada sampean langsung datang, enggak ketuk-ketuk pintu akan tersinggung. Gitu. Nabi menghadapi orang-orang Quraisy yang diharapkan orang Quraisy itu masuk Islam, maka tiba-tiba al-a'ma itu datang. Lam yadri al-a'ma orang weruh wong kang utama ning Nabi sedang ngobrol-ngobrol. Anahu masghulun, sak temen Nabi itu masghulun. Sibuk ya, bahasa Jawanya sibuk apa ya? Ngungkul nomor ya, repot kok kurang cocok ya. Bidzalika krana mengkono-mengkono mau ngadepi wong asrafil Quraisy tadi. Fanada banjur nyeluk-nyeluk. Ya, nyeluk-nyeluk. Nada kan nyeluk. Fanada banjur nyeluk-nyeluk sapa kang wong kang wuta mau ing Nabi. Enggak terima, masuk saja terus manggil-manggil Nabi. Alimni kan fi'il amhar bukan alimni mbok ngulang panjenengan ni ingsun maksudnya fi'il amhar ya. Alimni mbok ngulang panjenengan ni ingsun mimma sangka apa-apa alamakan wis ngulang ka ing panjenengan sapa Allah. Jadi orang buta tadi, wah Nabi ajari aku apa yang disampaikan oleh Allah itu. Padahal di situ banyak tamu para pembesar. Tidak tahu orang buta. Ya, gitu kan. Ajarkanlah kepadaku pelajaran, ya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada Anda. Fansorofa mongko bisa dijadikan nyingkir, paling, pergi ya. Banjur apa ya, fansorofa banjur ya lunga saka Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Banjur Nabi mungkur ya pulang ke rumahnya. Tersinggung Nabi itu, lalu bubar acara itu, Nabi pergi. Orang besar-besar itu ditinggal, begitu ceritanya ya. Jadi Nabi kemudian berpaling atau pergi menuju rumahnya. Nah itu fa'u tiba mongko ditegur ya, Nabi fidzalika kaya mengkono iku perbuatan sing kaya mengkono iku lan banjur ditegur. Ataba utiba itu ditegur. Nabi banjur ditegur
karena berbuat begitu bima kelawan apa-apa nazala kan wis turun apa ma fi hadhihi surati ing dalam iki surah. Jadi surat Abasa itu surat teguran kepada Nabi. Pada ayat berikutnya Nabi ditegur, nggak boleh begitu, biarpun itu orang buta jangan diabaikan. Jadi ceritanya setelah ini kan itu. Maka namung ono sapa Nabi pada zalika sangka sakwise mengkono iku yaqulu dawuh sapa Nabi lahu marang kang buta mau idza jaa nalikane teka sapa wong buta mau marhaban selamat datang. Jadi setelah kasus itu Nabi ditegur, setiap Ibnu Ummi Maktum datang lagi kepada Nabi langsung disambut marhaban selamat datang, aduh saudaraku gitu kan. Biman maring wong atabani kang wis negur ni ing ingsun fihi maring wong mau sapa Rabbi pangeran ingsun wayab sutu lan beber sapa Nabi lahu maring wong ridaahu ing surbane Nabi ing surbane Nabi. Jadi setelah ditegur itu setiap Ibnu Ummi Maktum datang ya Abdullah tadi langsung Nabi selamat datang membeberkan surbannya. Karena Nabi bersyukur ditegur oleh Allah, sehingga datang berikutnya itu paling dihormati. Alhamdulillah. Langsung dipegang, didudukkan di tempat yang nyaman. Nah itu, jadi itulah dalilnya kira-kira. Maka di pengadilan agama itu ada tempat khusus difabel, harus dihormati. Seperti ini perintah Quran. Jadi kalau ada orang nggak bisa jalan, nanti siapa Pak Panitera perintah singgih itu segera jemput di pintu pakai kursi roda, gitu. Nah, itu dalilnya ya. Karena setelah Nabi tegur itu terhadap orang difabel itu sangat ramah Nabi. Nah, itu pelajaran juga. Jadi Nabi wayab sutulahu ridaahu. Wah, luar biasa itu. Nabi menggelar surbannya untuk mengucapkan marhaban itu rohaba, ruang. Dipersilahkan, mau minum apa, mau makan apa gitu kan. Setelah itu ya. Nah, padahal asalnya berpaling. Wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika yu'limuka lan ora weruh sapa sira ora dikeki weruh sapa sira la'allahu ya apa ya muga-muga utawa sapa weruh bu ing wong yazakka. Jadi wa ma yudrika lan ora dikeki weruh sapa sira Muhammad ya la'allahu boleh jadi begitu bahasa Indonesia, apa bahasa Jawanya ya? Ya. Sapa roh ing wong ku ya zakka fihi idghamu ta'i fi asli fi zai. Ayat atau haru. Jadi ya zakka itu asli kalimatnya ya tazakka, taknya dimasukkan ke za. Itu kan biasa di dalam ilmu bahasa itu memasukkan itu. Ya tazakka jadi ya zakka. Ya toharo dari toharo. Kalau belajar ilmu nahwu kan gitu, supaya mudah dibaca. Jadi Nabi ndak tahu sapa weruh wong iku sing wong buta mau teko nang Nabi pernune ya zakka nyucekno awake ya toharo mbersai awake min dunubi sangka pira-pira dosa bima kalawan apa-apa yasma'u kang rungu sapa Al-A'ma tadi pingkas sapa sira. Jadi wong sing teko buta mau menawi krungu dawuhe Nabi banjur tobat, banjur iman. Jadi Nabi ditegur oleh Allah, Anda tidak tahu, boleh jadi orang buta tadi datang kepadamu dia memang untuk bertobat, untuk membersihkan dirinya. Nabi tidak tahu, maka ditegur oleh Allah. Au yadzakkaru fihi idghamu ta'i fil asli fil dzali ay yata'idzu ya. Yadzakkaru itu asalnya yatadzakkaru. Au yatadzakkaru utawa ngalap ditutur, ngalap pelajaran yata'idzu ngalap ditutur, ngalap pelajaran, ngalap itu ya memperoleh ya bahasa Indonesianya ya. Boleh jadi orang itu mengambil pelajaran fatanfa'u moko manfaat hu ing al-a'ma
apa al-dzikra pelajaran, al-iwatu pelajaran, al-masmu'atu mingka krana ngrungu sangka sira. Jadi boleh jadi dia akan mengambil pelajaran karena mendengar sabda Nabi. Wa fi qira'atin binasbi tanfa'ahu. Dari setengah cara membacanya tidak dibaca fatan fa'uhu tapi fatan fa'ahu. Ya, jawab burtaroji di nasab. Kalau yang pertama kan fatan fa'uhu itu rofa. Ya. Tanda rofa itu kalau mufrad itu adalah pakai doma. Kalau nasab pakai fathah, maka dibaca fatan fa'ahu karena jawabnya taroji. Yang kepengen berharap dari Nabi, orang kafir itu masuk Islam. Jadi maksudnya orang yang datang tadi boleh jadi akan mengambil pelajaran dari sabda-sabda Nabi sehingga pelajaran itu bermanfaat. Gitu kan? Amma man anapun wong istaghna bilmal, amma man anapun wong istaghna kang rumangsa cukup bil mali krana bondo, ya wong sing rumangsa cukup bandane akeh sugih. Nah, biasa wong sugih ku petetang-petenteng duwe akeh. Fa anta mengko utawi sira lahu marang wong kang istaghna sing kang sugih mau tasodda. Tasodda itu apa? Ya, tata soda asalnya itu tubila wata ta'arrodo tubila fokus madep. Jadi marang wong sesugih Nabi betul-betul fokus madep menerima dengan baik. Tapi warang wong tuwa mau mengos masam mukanya itu loh. Wong sesugih mau dihadapi kan dengan fokus. Nah, itu nggak boleh. Di PTSP juga nggak boleh itu. Kalau orang kaya itu dilayani dengan serius, kalau orang miskin ya sambil main HP, ya itu tidak boleh. Nah, biasanya ditegur, apalagi kita hanya perlu ngaji itu ya, tidak sibuk dengan dunia saja. Sekali-kali ini kembali ke Al-Quran, rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali belajar Quran supaya ingat mati lah. Jadi ini idenya Nyonya hebat, aku disuruh ngasih pengajian ya, malah ada istri yang nyuruh, aku tidak mau juga. Istri yang nyuruh mana perkara kalau enggak mau ya. Nah, itu masalahnya. Wa ma alaika lan ora wajib kanggo sira ala ayyazaka. Ala itu dari kata alayyazaka, yen tok ora nyucekno sapa wong. Ayu mina yen ora iman sapa wong. Ora ana rugine sira Muhammad ning wong-wong mau ora iman. Enggak ada ruginya kalau orang Kores tadi yang hadap kamu tuh kamu dakwahi tidak iman tuh kamu tidak ada ruginya, tidak ada kewajibanmu mereka jadi iman. Kamu hanya berdakwah saja, iman itu hidayah urusan Allah. Wa ma'alaika ana kewajibanmu. Ana sing ngartekno ora ana rugimu. Alaiya zakayan ora nyucekno sapa istaghnamu. Wong sing rumah sugih lho teko nang Nabi didakwahi lalu tidak beriman, tidak ada ruginya Nabi Muhammad itu. Wa amaman mongko ana pun wong jaa kang teka sapa man ka ing sira yas'a. Yas'a halun min fa'ili jaa. Yas'a itu dadi hal. Keadaan orang yang datang tadi, adapun orang jaa yang datang kepadamu yas'a dengan susah payah. Yas'a itu berusaha karena orang buta datang kepada Nabi itu. Katanya Ibnu Ummi Maktum itu rumahnya jauh. Zaman itu kan tidak bisa naik apa-apa orang buta, bawa tongkat itu. Jadi dia jalan sendiri, kadang mau megang-megang batu. Itu sampai ke Nabi itu luar biasa. Beda dengan orang Quraisy yang naik kuda, preng sebetulnya nyampe. Ya, jadi ini orang buta naik sepeda pancar, kalau dengan saya naik ribon beda. Apalagi kalau sampai itu ngebut itu ya. Sampai ke rumah Panitra 1 jam terus. Ya. Itu beda dengan orang buta yang jalan tadi merambah. Beda. Usahanya beda. Maka disebut wa amma man jaa kayas'a. Terus ada lagi tambahannya wa huwa lan utawi wong kang utawi yaksha Allah wedi nang Allah halun min fa'ili yas'a wa huwa al-ahmad tadi. Jadi tekanan yang Kanjeng Nabi wis glayang-glayang terus di atine kepengin bener-bener iman marang Allah.
Fa anta mongko utawi sira anhu sangka al a'ma talaha. Nah ini talaha ayat tata sahola nungkulno nyibuk-nyibukno ngono lho. Jadi kalau kamu kepada orang yang buta yang usahanya luar biasa, hatinya ingin iman, kamu abaikan gitu kira-kira peringatan Allah kepada Nabi Muhammad. Sementara orang yang pembesar-pembesar tadi kamu hadapi dengan nyaman, jangan serius, kalau jomono. Nah, itu peringatan Allah. Jangan membeda-bedakan orang yang datang. Jangan beda-bedakan orang yang datang di sini berperkara, tidak boleh dibeda-bedakan. Inaha ya, kala lataf'al min dzalik ojo agawe kaya mengkono iku innaha ai surata. Nah itu satamene surat ya ayat iku tadzkiratun idzatun lil khalqi. Surat ayat itu peringatan pelajaran kanggo wong akeh kanggo makhluke Gusti Allah. Jadi jangan berbuat begitu. Ayat-ayat itu adalah peringatan bagi semua makhluk. Faman mongko sabene wong sak ngersakno sapa man zakaro nyebut-nyebut ya iling-iling hafidho ya ngapa-ngapalo dalika fata'adzu bihi, maka akan dapat pelajaran. Jadi siapa orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu ya akan dapat pelajaran. Yang sering mengulang-ulang, menyebut-nyebut, sering membaca, maka akan dapat pelajaran dari Al-Qur'an. Kalau orang itu tidak pernah ingat, tidak pernah menyebut, tidak pernah membaca, dari mana pelajarannya? Tidak ada dia. Apalagi yang dilihat cuma TikTok joget-joget, ya tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi firman-firman Allah itu sebagai pelajaran, peringatan. Nah, firman-firman Allah itu fi suhufin, yang dalam piro-piro lembaran, khobar sani di anaha wama qablau iktirab ya, sebagai lawan. Jadi ayat-ayat Allah tadi itu di dalam lembaran-lembaran mukarramatin indallah, yang dimuliakan di sisi Allah. Jadi Al-Qur'an itu berupa lembaran-lembaran di Lauhil Mahfuz sana yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu lembaran-lembaran Al-Qur'an yang ada di dunia juga harus kita muliakan. Mushaf Al-Qur'an itu loh, naruhnya tidak boleh sembarangan. Ini ulama mengambil pelajaran ini. Jadi mushaf Al-Qur'an ditaruh di bawah gitu kan, harus taruh di atas, itu bentuk mulianya. Tapi kalau ada keperluan boleh diinjak-injak itu Al-Qur'an. Ada. Karena cetakan Al-Qur'an, mengirim Al-Qur'an satu truk, menatanya itu yang di atas harus menginjak yang di bawah. Nah, itu boleh diinjak karena masako, karena ada keperluan. Nggak bisa kalau nggak diinjak, nata Quran yang di atas truk itu yang di bawah terpaksa diinjak untuk menaruh Quran yang di atasnya. Atau kecuali ada cara lain yang tidak menginjak dikasih apa atau apa gitu kan. Tapi boleh kalau memang ada keperluannya. Contohnya seperti tadi, kalau tidak ada keperluannya nanti kena pasal penghinaan. Marfu'atin fis sama kang didhuwurna, mutahharatin munazahatin an masil sayatin. Jadi Al-Qur'an ayat-ayat Allah itu marfu'atin didhuwurna, ditempatkan di tempat yang tinggi, mutahharatin disucikno, ya, munazzahatin itu an masil sayatin sangka jamahane setan. Jadi Al-Qur'an itu dibersihkan dari gangguan setan, dari sentuhan setan. Tidak bisa setan menyentuh Al-Qur'an, apalagi mengganti ayat-ayat Quran. Jadi Al-Quran itu jelas suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, disucikan dari sentuhan-sentuhan setan, bi aidi safarotin, sangka tangan-tangan, pira-pira tangan safarotin, kata batin ya, para penulis yang sahunah kang nulis sopo safaroh ha ing Quran min lauhil mahfud, di lauhil mahfud. Jadi Al-Quran itu berada di tangan-tangan para penulisnya, para malaikat yang menulis Al-Quran itu. Jadi yang menulis Al-Quran itu para malaikat di sana itu. Safaroh itu safarotin kata batin, penulis ya. Kiromin ya, penulis itu kiromin yang mulia,
barorotin mutiina yang mentaati lillahi perintah Allah Ta'ala wa humul malaika. Benar ya. Jadi biaidi safaratin di tangan-tangan para penulisnya kiramin yang mulia wa barorotin lagi taat, itu para malaikat. Jadi Al-Quran itu dijaga malaikat, ditulis malaikat begitu sebagai perintah Allah. Jadi karena malaikat yang nulis akan error ya, lebih canggih dengan komputer kita. Nah, kita kan sering error itu, copy paste, lupa ngapus, ketahuan itu kalau ngopi dari mana gitu kan. Nah kalau Al-Quran di tangan malaikat ya, malaikat yang mulia yang taat, jadi bersih dari kesalahan.